Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, di video kali ini mungkin aku bakal coba untuk bikin desain 2D ya, dua dimensi menggunakan SolidWorks. Oke, yang pertama teman-teman bisa buka klik part ya, terus oke, kemudian teman-teman bisa pilih front plane, top plane atau right plane. Di sini aku pilih front plane ya. Nah, untuk contoh gambarnya itu ada di sebelah kanan atas teman-teman. Teman-teman bisa pakai kotak di di kiri ya, di sebelah kiri atas itu ya. Terus untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan pakai Smart Dimension. Nah, itu langsung diketik aja sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kemudian untuk menyatukannya ini teman-teman tahan kontrol, kemudian klik di kedua garis atau titik yang mau disambung ya teman-teman. Kemudian di add relation seperti itu. Nah, ini gambar kedua ya. Gambar kedua juga caranya sama, teman-teman bisa pilih mau pakai lingkaran, persegi atau garis ya. Untuk gambar teman-teman semua itu bisa dipilih di sebelah kiri atas itu ya teman-teman, di sebelahnya Smart Dimension. Oh ya, tadi sebelum masuk ke sketchnya atau teman-teman mau mulai menggambar, setelah klik top plan atau front plan ya, sesuai teman-teman aja. Nah, itu di klik kanan lalu klik sketch ya untuk bisa mulai gambar. Nah, di sini aku udah mulai ke gambar kedua ya. Gambar kedua di sini aku mau bikin setengah lingkaran ya teman-teman. Nah, ini mulainya tetap dari lingkaran penuh ya. Kemudian di titik-titik di ujung titik kanan dan kiri dari lingkaran itu diberi relation dengan persegi panjangnya ya teman-teman. Jadi membentuk satu gambar ya, satu bangun datar seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini aku bikin kotak ya, kotak untuk di tengah itu untuk sebagai senternya. Nah, ini nanti center untuk menyesuaikan senternya bisa teman-teman pakai garis bantu seperti ini ya. Nah, garis bantu seperti ini memudahkan teman-teman untuk mengambil titik tengahnya seperti ini. Nah, ini kita tarik garis juga untuk mengambil titik tengahnya biar gampang sebagai patokan gitu. Oke, di sini teman-teman coba dulu bagian mana yang bisa langsung pas gitu ya. Sini aku masih coba-coba nambahin garis lagi untuk untuk menyesuaikan ya. Oke. Nah, di sini kenapa aku ulang lagi teman-teman, karena di sini itu si kotaknya nggak bisa masuk ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai garis bantu. Di sinilah fungsi garis bantu tadi ya. Garis bantu untuk menyatukan dua bangun datar gitu. Oke, di sini jari-jarinya dilihat udah sama ya, 17 seperti contoh di gambar. Oke, aku udah dapet titik tengahnya secara horizontal, kemudian aku tarik titik tengah secara vertikal ya. Nah, untuk memotong atau menghapus garis yang memotong atau menghalangi ya, itu teman-teman pakai trim entities di atas itu, kemudian diusap aja ya teman-teman. Oke, ini aku bikin lagi ulang dan ya aku coba sesuaikan, pasin kanan kirinya gitu, dari kiri dulu lalu kanannya. Tahan kontrol, jangan lupa ya teman, tahan kontrol, klik titik paling ujung, kemudian klik bangun datar yang mau di tempel atau digabung gitu teman-teman. Nah, kita tadi udah selesai ya teman-teman gambar kedua. Ini lanjut ke gambar ketiga. Ini kelihatannya cukup rumit, enggak rumit ya, mungkin agak banyak tapi ini sebenarnya gampang ya teman-teman. Karena untuk dasarnya atau basicnya ini dari persegi panjang biasa aja.
Kemudian nanti mungkin yang agak susah di bagian yang membentuk seperti plus itu ya teman-teman. Nah, nanti tinggal ikuti aja di video ini. Oke, ini kita mulai dari mau membuat setengah lingkaran tadi, sama seperti yang tadi teman-teman. Kita buat garis bantu dulu. Garis bantunya itu untuk menyatukan titik ujung dari lingkaran dan juga sudut pada persegi. Ini juga berlaku untuk lingkaran kanan dan kiri teman-teman. Oke, seperti ini, langsung lurus ya. Dan diperhatikan juga untuk gambar itu nantinya kalau misalkan memang gambar itu sudah fix, itu syaratnya harus fully define ya. Fully define itu tulisannya ada di sebelah bawah, di bawah kanan. Itu ketutupan facecam saya ya, tapi nah ini di aplikasi SolidWorks teman-teman semua kelihatan ada fully define. Nah itu udah siap ya gambarnya. Nah sedangkan kalau belum, itu nanti akan dia under define. Nah untuk melakukan relation juga teman-teman harus memperhatikan nih, kadang juga terjadi yang namanya over define atau mungkin terlalu banyak yang digabung gitu ya teman-teman. Nah ini aku coba kasih garis bantu ya, garis putus-putus itu sebenarnya untuk menyambung ya teman-teman. Nah untuk membuat ini saling terhubung. Nah akhirnya dia bisa jadi fully define gitu teman-teman. Oke, masih cara yang sama. Di antara setengah lingkaran dan persegi itu ada garis yang memotong ya, garis yang tegak lurus. Nah itu dipotong aja pakai trim, kemudian diganti dengan garis putus-putus atau garis bantu ya, sebagai mungkin untuk mempermudah juga mencari titik tengahnya gitu teman-teman, dan juga untuk mencari ukuran gitu. Oke. Nah, ini kita udah mulai masuk ke lingkarannya teman-teman. Kalau yang lingkaran nggak terlalu sulit ya, karena teman-teman cukup ambil aja titik pusatnya itu di garis bantu. Nah itu tinggal tarik aja, terus masukin ukurannya. Nah untuk ukuran sendiri, ketika teman-teman udah mengira-ngira nih udah cukup, hampir mendekati sesuai, misalkan lingkarannya diameter 18, udah mendekati 18, misalkan dapat 17 ya, oke, cukup aja ditariknya, kemudian klik kanan terus langsung pilih logo Smart Dimension. Nanti teman-teman bisa langsung masukin ukuran dari gambar yang dibutuhin teman-teman. Oke. Ini yang bagian garis tipis-tipis, garis putus-putus ini sebenarnya ini aku gagal ya teman-teman. Nanti di langkah selanjutnya, di menit selanjutnya itu aku ubah lagi, aku ralat lagi untuk lebih akuratnya lah teman-teman, dan lebih efisien ya. Ini karena aku juga masih coba-coba, jadinya ada bagian-bagian yang aku salah langkah. Tapi semuanya udah ada solusinya, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Nah jadi untuk itu tadi aku bikin lingkarannya dulu ya teman-teman, bikin lingkaran, terus kemudian dikasih garis bantu untuk memotong secara vertikal dan juga horizontal. Nah dari titik tengahnya itu kita bisa ngambil ukuran untuk yang ukuran 40 dan
40 horizontal dan 40 vertikal itu ya teman-teman. Nah jadi langsung ke tengah aja ternyata. Nah untuk ini kotak ini aku bikin ngambil dari yang menu persegi juga, tapi yang center ya, yang center rectangle, bukan yang rectangle biasa. Oke, di sini aku bikin menyilang ya teman, saling memotong, kemudian ukurannya kita masukin pakai smart dimension. Oke, jadi udah titik tengahnya ini. Nah aku ambil untuk ukur ukuran jarak vertikal dan horizontal begitu. Ini cara yang sama seperti biasanya teman-teman. Lingkaran-lingkaran ini kita ambil perkiraan jarak. Nah itu kalau udah jaraknya udah pas ya, ukuran udah pas 15 mili gitu ya, antara diameter lingkaran dan juga lebar dari persegi panjang, maka dia langsung nyatu gitu, langsung hitam ya teman-teman. Kalau udah hitam itu tandanya dia udah fix atau nggak akan bergerak-gerak. Jadinya nanti di gambar itu dia namanya fully defined tadi. Nah kalau misalkan masih biru, itu artinya dia masih bisa bergerak-gerak tuh, masih bisa digeser-geser maksudnya. Jadinya nantinya masih under defined teman-teman. Oke. Oke, ini aku trim aja teman-teman. Trim yang nggak diperlukan ya. Yang nggak diperlukan tuh maksudnya lingkaran penuhnya kan kita nggak perlu, jadi kita hapus aja, dan juga garis persegi panjangnya. Ini untuk garis putus-putusnya, garis bantunya nggak perlu dihapus ya kalau bisa teman-teman, karena untuk acuan juga untuk menggambar. Oke. Nah ini tadi ada sedikit masalah, dan itu biasanya udah ada notifnya ya teman-teman, tinggal diagnosa aja, ikutin tungguin loadingnya, ikuti tata caranya, dan bisa langsung diselesaikan oleh SolidWorks itu sendiri gitu. Dan itu cukup membantu teman-teman sih. Oke, ini aku buat garis bantu lagi karena itu masih ada error dimensi ya, itu cukup diagnosa aja. Nah oke, ini lanjut ke gambar ke 4 ya teman-teman. Gambar keempat ini memang nggak terlalu banyak dari bentuk ininya ya, bentuk bangun datarnya, tapi cukup ribet teman-teman. Oke, nah teman-teman ikutin aja apa yang ada di video ini. Untuk segitiganya ini aku buat pakai garis bantu dulu teman-teman. Nah itu terus aku tarik garis biasa ya, jadi nggak pakai yang gambar yang simbol segitiga gitu, enggak, tapi aku tarik garis aja karena hasilnya kurang lebih sama ya. Nah di sini aku mau bikin yang persegi panjang yang secara diagonal itu. Nah itu aku tarik garis dulu, tuh tarik garis bantu itu untuk ukur derajatnya sih teman-teman. Derajatnya situ tertulis 51,03 ya. Oke, ini aku masih cari cara, tapi nah ini itu bikinnya juga pakai garis bantu ya teman, tapi
garis bantu itu, jadi kita bikin garis, mulainya dari bikin garis itu ya, bikin garis tapi derajatnya sama kayak derajat diagonalnya gitu. Jadi langsung dia tuh garisnya langsung membentuk secara diagonal sebesar 51,03 derajat. Nah, itu aku bikin 2 kali atas bawah ya. Jadi teman-teman perhatiin bagian kapsulnya itu aja. Itu nah aku bikin secara diagonal. Terus tinggal disambung kanan kirinya dengan garis yang sama gitu. Pakai line biasa. Kemudian setengah lingkarannya juga pakai cara yang tadi, teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman bakal menemukan dia susah untuk di define ya. Itu semua titiknya itu teman-teman kasih smart dimension lah. Jadi dikasih lihat ukurannya biar dia bisa fully define gitu. Nah, ini kita bikin kapsul yang ada di tengah itu ya, di kotak ya. Oke. Ini aku bikin satu sesuai ukuran dan jaraknya dengan gambar ya. Nah, habis bikin satu ini aku langsung copy paste aja, teman-teman. Nah, itu nanti bisa dibikin sejajar ya, tinggal karena ini ukurannya sama jadi aku copy paste aja. Di sini aku bikin dia fully define dulu, tapi jadi memang harus kita satuin dulu semuanya biar lebih gampang lah. Jadi ini, nah untuk trimnya ini ya teman-teman, bisa dilihat ketika garis yang lurus itu di trim itu bakal jadi garis putus-putus ya. Nah, gimana sih caranya biar dia hilang? Itu setelah di posisi trim tadi, kursor diklik kanan terus klik select ya. Jadi dibiasain juga teman-teman, habis bikin suatu bentuk apa gitu itu langsung klik kanan terus klik select ya. Itu jadi kayak reset lagi gitu. Jadi ke awal lagi, siap untuk pakai kerja lah. Nah, setelah select tadi bisa diklik terus langsung klik delete ya, yang mau dihapus. Jadi garis putus-putusnya hilang, teman-teman. Nah, ini udah fully define ya, karena udah ada ukurannya semua. Ini aku coba untuk copy paste. Copy paste aku jejerin aja di sini. Gimana sih biar sama? Nah, itu aku tarik garis bantu di titik tengah ke tengah ya. Titik tengah sama tengah, terus nanti nah seperti ini. Kalau udah atas bawah udah sama gitu, udah sejajar ya, itu di tahan kontrol, klik kedua titik terus di horizontal. Nah, nanti kalau ada error langsung di diagnose aja, dia udah memperbaiki ya. Ini masih biru, masih under define, itu teman-teman langsung kasih ukurannya aja, jarak dan besar atau panjang diameternya gitu. Oke, ini udah kita masuk ke gambar kelima. Gambar kelima ini basicnya dari persegi panjang yang panjangnya 160 dan lebarnya 40 ya. Nah, tapi sisi sebelah kanannya, panjang yang sebelah kanannya itu aku kosongin dulu. Jadi kayak kotak tapi yang sebelah kanannya terbuka gitu, teman-teman. Itu aku bikin dari atas dulu setengah lingkaran, terus juga yang belok-belok itu aku semua pakai setengah dan seperempat lingkaran ya, dengan diameter atau jari-jarinya sama dengan gambar itu, teman-teman. Tinggal dipotong-potong aja. Nah, kurang lebih caranya seperti gambar yang ini ya, yang aku lagi bikin ini. Ini di semua lekukannya itu caranya sama kayak ini, teman-teman. Nah, nanti yang agak tricky adalah mencari fully define-nya, tapi dipastikan dulu aja semuanya udah ada ukurannya dulu dan
udah center, udah jadi titik tengah dari lingkaran atau setengah lingkaran itu tuh udah saling terhubung lah gitu. Nah, dengan apa? Dengan titik atau garis bantu ini. Oke, teman-teman ikutin aja gimana aku dapat fully define dengan garis bantu ini. Oke, mungkin videonya nggak akan lama ya teman-teman. Jadi akhir gambar ini videonya udah selesai. Mungkin siapa tahu bermanfaat bagi teman semua. Apabila ada salah saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik atau masukan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar juga. Nah, misalkan ada tips-tips apa yang ternyata aku terlewat atau aku salah dalam menjelaskan, bisa dikoreksi ya teman-teman. Oke. Ini aku agak susah nyari untuk fully define nya karena dia nggak mau nyatu ya teman-teman. Ini aku bikin ulang lagi, aku cek lagi hubungan titik-titik antara titik lingkaran sama garisnya gitu teman-teman. Ya, aku coba cari-cari lagi. Nanti aku bikin garis bantu ya. Ini aku mulai bikin garis bantu. Ini nanti sebagai acuan untuk ukurannya teman-teman. Jadi nggak ada ukuran yang nggak ada garis yang berdiri sendiri atau nggak ada ukuran yang menggantung gitu. Jadi bisa semuanya saling nempel atau saling terhubung. Oke teman-teman, perhatiin aja. Sini aku mulai nyambungin ke garis bantunya ya. Terus juga mulai klik jari-jari gitu. Oke, agak sedikit susah ya teman-teman. Tapi ini kalau udah terbiasa, udah paham dengan fungsi-fungsinya atau toolsnya, pasti pasti lebih gampang lah untuk shortcutnya teman-teman. Sini juga ini masih shortcut atau cara ribetnya ya teman-teman. Shortcutnya masih shortcut dasar banget, jadi teman-teman masih bisa ngulik lagi sendiri kalau nemu cara yang lebih efisien dan efektif ya tentunya. Dan feel free aja untuk berbagi ya teman-teman. Oke. Ini udah mulai terhubung sih sebenarnya ini untuk garisnya ya, karena kita tempelin dia dengan koinsiden antara garis dengan titik lingkaran seperti itu. Nah, ini udah fully define ya teman-teman.